Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami sahabat Nur Alif. Kali ini, malam ini kami akan menguak ataupun menceritakan sebuah pegangan ataupun benda yang konon bisa mendapatkan kekuatan ataupun kesaktian bagi yang memegangnya. Kali ini kami mendatangkan narasumber yang boleh dikatakan saat ini dia yang memegang benda sakti tersebut. Baik sahabat Nur Alif yang kami banggakan, sebelum bercerita lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan tonton terus channel kami, sahabat Nur Alif. Baik, kita langsung saja ke narasumber yang akan menceritakan asal mula ataupun kisah atau mungkin pengalaman-pengalaman selama memegang benda keramat ataupun benda sakti yang saat ini dia pegang. Assalamualaikum, Bang Ojan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ceritanya? Apa namanya? Oh, ini barangnya ya? Iya, ini barang. Sahabat Nur Alif, saya kurang tahu apa namanya. Yang jelas sini ada beberapa tulisan Arab. Kali ini kita akan menceritakan cerita ataupun pengalaman, mungkin asal usul barang ini dari mana atau mungkin kegunaannya apa. Mungkin bisa diceritakan Bang Ojan, silakan. Ya, untuk mendapatkan ini dulu ceritanya itu Mbah masih zamannya Belanda ya. Masih. Oh, ini dari kakek ya? Iya. Oh, oke. Ini Mbah yang dapat dari dulu, karena dulu pernah ngebecak juga dan zaman masih Belanda, becak larilah ke daerah Cirebon dan dikasihlah ini katanya untuk menjaga, karena biar selamat, terus juga biar nggak kena peluru dan segala macam dari ya mungkin orang-orang jahat lah. Dan mungkin dari cerita pada saya, buah saya sendiri, katanya sih memang dulu pernah ditembak dan nyatanya pakai ini dan pelurunya itu meleset, padahal sudah di jaraknya sedekat lah, mungkin dari 1 meter, tapi memang meleset gitu. Itu cerita daripada saya sendiri. Dan akhirnya beliau meninggal, nggak lama dikasih ke pade saya dan dikasihlah ke bapak saya, karena mungkin kerjaannya kan ngojek apa segala macam, dikasihlah barang ini. Oh, jadi barang ini, sahabat Nur Alif, barang ini dari kakeknya, kakek narasumber. Ini dapat dari zaman penjajahan Belanda. Saat itu kakeknya beliau ini bekerja sebagai penari becak, ya. Ini dikasih pada saat merantau ke Cirebon. Terus dibeli. Siapa yang memberikan itu barang ini? Katanya sih dia berguru juga dan dikasihlah ke kiai, dari kiai juga ini barang ini. Dan itu pun katanya menjalani puasa. Oh, ada tirakatnya ya, ada syarat-syaratnya ya. Dan setelah berhenti ngebecak dan di sawah pun masih ada perang-perang ya. Katanya sih alhamdulillah perang-perang juga nggak ngaruh ke dia. Tetap. Jadi sahabat Nur Alif, buktinya sudah ada dari cerita cucunya ini bahwa dengan memegang benda ini pada saat zaman penjajahan, beliau sebagai seorang petani, beliau juga kakeknya ini seorang penari becak. Pada saat ada peperangan, alhamdulillah kakeknya beliau ini selamat, bahkan pelurunya pun meleset dari tembakan dari penjajah Belanda. Nah, pertanyaan saya nih Bang, pernah dicoba nggak? Untuk dicoba sendiri? Belum sih, belum pernah dicoba ya, karena dapat juga disimpan aja, nggak pernah kita coba, kita tes.
Ya mungkin kalau misalnya zaman dulu saya tahu dikasih tahu dari bapak ya, zamannya SMP saya pakai buat tawuran mungkin. Itu yang mau saya itu. Zaman sekolah itu pada saat masih senang-senangnya tawuran, pernah Iya. dicoba pakai apa enggak gitu? Sayangnya nggak dikasih tahu pas zamannya sekolah itu. Kalau zaman sekolah dikasih tahu ya mungkin udah kita pakai. Baik, sahabat Nuralid, tadi sekilas cerita dan pengalaman dari kakeknya beliau ini pada saat zamannya penjajahan Belanda, di mana sudah terbukti kakeknya beliau ini memang saat ini sudah meninggal ya, Yes. sudah meninggal, tapi karena memang sudah umur dan diceritakan oleh cucu-cucunya bahwa kakeknya ini memang dulu dengan memegang ini selamat dari tembakan Belanda ya pada saat itu. Kali ini kami dari Nuralid akan menyelusuri dari sisi makhluk astral yang akan kami telusuri oleh rekan kita yang boleh dikatakan indigo dari Nuralid ini, akan coba apa benar barang ini itu ada makhluk astral atau memang punya kekuatan atau lain, ataupun hal-hal yang mungkin secara gaib. Kita akan coba menanyakan ataupun menelusuri dengan teman kita yang saat ini indigo. Sahabat Nuralid, oke, kita akan memanggil teman kita yang indigo. Kami persilakan Bang Obay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Obay, tadi narasumber kita ini yang konon katanya kakeknya itu dari zaman penjajahan megang benda ini. Aku nggak tahu nih apa namanya. Yang jelas tadi dari cerita yang disampaikan bahwa sudah terbukti kakeknya ini seorang penarik becak, dia juga petani, di mana pada saat zaman penjajahan itu banyak perang istilahnya dari Belanda memerangi bangsa kita. Alhamdulillah pada saat itu kakeknya narasumber kita ini selamat, bahkan sampai tembak pelurunya itu meleset. Kali ini kita akan menelusuri benda ini, menurut pandangan abang ini seperti apa? Ya, kalau dilihat dari maaf izin ya, kita Siap. buka semuanya dulu nih. Ya. Jadi kalau untuk biasanya kodam ya yang biasa disebut kodam dari suatu benda, dan termasuk rompi ini ya. Saya biasa sebut rompi aja dah ya. Kita Kurang rompi paham ya, rompi. Biasa kan karena memang bentuknya itu seperti rompi Iya. ya, pakai untuk apa, kaos dalam ya. Iya, dalaman biasanya kan. Nah, ini jadi untuk setiap benda-benda ataupun yang emang biasa untuk yang ada kodamnya atau biasa wapak ya, kalau orang Indonesia biasa Kalau biasa ngomong wapak ya. ngomong itu wapak lah ya, atau pegangan segala macam. Nah, kalau untuk dari segi isinya atau kodamnya dari rompi ini emang ada dua yang bentuknya itu, yang satu itu seperti orang tua ya. Seperti orang tua, yang rambutnya lumayan panjang yang satu. Yang satunya itu ya kayak dia untuk di bagian belakang, biasanya dia posisi di bagian belakang itu ada Sorry maaf Bang. Itu yang orang tua itu rambut panjang posisinya di belakang. di depan. Oh, di depan. Ini yang di depan nih, ini yang di depan. Siap, oke. Yang di depan, kemudian yang di belakang itu kayak setengah manusia setengah binatang. Yang memang ya saya nggak tahu juga nih fungsinya untuk apa ya, mungkin tadi yang disampaikan oleh salah satu narasumber atau pemilik dari benda ini ya mungkin itulah untuk anti peluru atau kebal lah ya, kayak kebal dari senjata-senjata tajam atau apapun itu. Nah, jadi dari kodam rompi ini memang ada dua. Oh, ada dua makhluk astral. Ada dua makhluk yang istilahnya kodamnya ya. Kodamnya. Gitu. Jadi ya memang mungkin dari si pemilik awal yang memang udah membuat seperti ini. Ini Bang, ini kan kalau dilihat dari rompi ini banyak tulisan Arab nih, ini ada Allah, ada Muhammad,
ada nama-nama malaikat, ya kan? Ada nama-nama sahabat juga ada. Dari kodam yang ada di baju rompi ini, apa itu kodamnya Muslim atau gimana ya? Secara pandangan abang nih, menurut abang. Nah, jadi kalau di seperti ini ya, mungkin nanti bisa ngeliat kali ya, sahabat Nur Alif ya, atau sahabat MH. Ya, untuk yang di depan ini nama sahabat ya, ya mungkin bisa dilihat. Ini nama-nama sahabat, 4 sahabat yang memang ini Ali ya. Nah, kemudian yang ini Utsman, yang ini Bakar. yang ini nih agak ini. Yang tengah. Ini Umar, Abu Bakar. Nah ini Abu Bakar, nah ini Umar, ini Utsman, dan ini Ali. Ya, jadi kalau dari untuk ya tapi untuk dari ilmu yang biasa digunakan ini kan 4 sahabat ini adalah 4 perisai yang biasa mungkin orang-orang yang Perisai itu berarti tameng ya? Tameng itu yang biasa. Mungkin kalau yang paranormal atau apapun ya mungkin dia paham dengan 4 yang biasa dikenal dengan perisai 4 penjuru. 4 penjuru. Perisai 4 penjuru dari 4 sahabat tersebut. Ini dari ininya ya, saya jelaskan dulu. Sebelum kita membahas yang tadi pertanyaan abang nih yang mengenai kodamnya ini muslim atau enggak gitu. Ya kita yang ini aja lah yang kita. Nah ini di belakang ya, posisi ini bagian belakang. belakang. Ya, nah untuk ini malaikat yang 4 ini nih bang. Oh. Ya, ini nama-nama 4 malaikat. Ini untuk belakang. Ya. Ini Jibril. Nah, ini Israfil. Ini Mikail. Ini Israfil. Oh. Oke, 4 malaikat juga ya. Israel ya, Israfil. Oh, Israel ya. Ini Israfil, ya, dia jelas lagi nih Israel, Jibril, terus ini Israfil, ini Mikail. Oh. 4 malaikat juga 4 di malaikat. belakang. Dan kalau di dalam ilmu-ilmu yang berhubungan dengan spiritual itu 4 Jibril ini adalah ya 4 penjaga yang memang mungkin kalau kata orang-orang tua dulu bisa dikatakan kayak yang udah ada menyatu di dalam tubuh kita ya. Ini yang mungkin yang pasti paham. Kalau kata orang Jawa 4 pancarnya ya. Nah ini yang 4 pancarnya itu. Gitu. Ya tapi kalau ya ini khusus emang nggak orang sembarangan megang. Ya, karena kalau yang nggak tahu pemakaiannya juga ini akan berakibat ya entah dia seperti apa, entah dia akan bagaimana gitu. Nah, gitu. Nah, kita kembali lagi yang tadi bang, pertanyaan bang tuh yang kodamnya itu ya. Nah, untuk kodam sendiri sih itu begini bang, kalau untuk namanya keyakinan ya itu kembali lagi ke keyakinan kita sebagai manusia masing-masing gitu bang. Biasanya kalau yang seperti itu dia bagaimana kita keyakinan kita nih. Kalau misalkan ini keyakinan ini bisa dengan tujuannya yang maha penolongannya Allah, insya Allah itu pun akan kembali lagi dengan apa yang dia yakini gitu. Tapi kalau dia udah musyrik atau menduakan ini ibaratnya karena ini bukan karena Allahnya ya bang, karena ininya, nah itu akan beda cerita lagi bang, dan itu dia keyakinan. Nah kodam tersebut pun akan beralih fungsi gitu, biasanya. Karena gini memang bang, dengan orang meyakini benda itu bisa menimbulkan kekuatan, ya kata ustadz dan kiai-kiai mungkin berarti kita menggadaikan Allahnya kan, karena sudah secara tidak langsung sudah kita percaya lagi bahwa Allah itu maha penolong gitu ya. Penolong gitu bang. Bahkan ya emang Allah itu kalau menolong kan nggak secara langsung kan, pasti ada perantaranya. Nah, kalau kita meyakini benda ini adalah perantaranya dan tetap kita dengan satu tujuan kita, keyakinan kita hanya kepada Allah, ya insya Allah apapun yang ada di dalam ini ataupun kodam yang ada di sini itu, ya insya Allah itu akan berefek baik ya, positif. Tapi kalau ya tadi kalau kita berpatokannya kepada ini,
keyakinannya dengan pakai Allahnya rompi. dihilangin. Nah, Allahnya ini nggak ada. Gua pakai rompi ini nih kasarnya Ya. gitu bang, gua bisa kebal nih gitu ya. Tapi dia tidak tahu kan yang menyebabkan itu semua siapa. Nah gitu bang. Gitu. Jadi itu bagaimana masing-masing keyakinan Yang memegangnya ya. Nah, yang memegang. Nah, baik, sahabat Nuralid, tadi sekilas cerita dari teman indigo kita sudah menceritakan isi gaibnya, isi kodamnya, dan beberapa tadi dijelaskan sosok gaib yang ada di barang tersebut, benda tersebut. Nah, tapi sahabat Nuralid, mungkin sahabat Nuralid pengen lebih tahu, karena tadi dikatakan oleh teman kita Bang Oba ini bahwa si pemegang ini tergantung dari keyakinannya, apakah dia mempercayainya dari benda ini atau hanya Allah yang akan dijadikan dasar sebagai sang penolong. Nah, kita akan coba menelusuri, kita akan coba mengetahui sosok kodam yang ada di benda rompi ini. Nah, karena yang tadi disampaikan oleh narasumber bahwa mendapatkan benda ini pun si kakeknya narasumber menjalankan ritual puasa, menjalankan ritual yang namanya mungkin puasa putih atau mungkin dengan cara Islami. Nah, kita akan tahu lebih lanjut kodam seperti apa yang ada dalam baju rompi tersebut. Jangan sampai ketinggalan. Sahabat Nuralid, kita akan coba mengetahui sosok kodam yang ada di rompi sepeninggalan kakek narasumber kami. Apakah kodam tersebut jin muslim atau bukan? Dan kita akan coba berkomunikasi dengan kodam yang ada di rompi tersebut. Kita simak, sahabat Nuralid. Apakah kodam yang tadi abang ceritakan yang berbentuk laki-laki sambil panjang atau apa? Atau mungkin tadi abang bilang setengah manusia setengah binatang? Oh, ini setengah binatang setengah manusia. Oh, ini yang di belakang rompi ya? Apapun yang dalam badan manusia ini, kau bisa bicara? Kau bisa bicara? Kami di sini komunikasi. Kami di sini komunikasi. Kau bisa bicara? Apa kalian? Kami ingin tahu apakah api ini yang di dalam rompi yang di depan Aki itu? Iya. Oh. Aki jenis apa lagi? Saya perlu tahu Oh. apa pentingnya buat kalian. Jadi menurut cerita dari narasumber kami, Bang Ojan, cucunya dari Tuan Aki. Apa kenal? Siapa? Ki Ojan. Ojan siapa Ojan? Cucunya. Yang mana? Nah, kebetulan cucunya ini sedang ada urusan. Jadi kami mewakili narasumber untuk menanyakan apa benar selama ini Abi mengikuti kakeknya. Siapa kalian ya? Kakeknya itu dia sebut pada saat penjajahan Belanda. Apa kaki dari Cirebon? Benar. Ya, Nah, dia bilang memang dapat dari Cirebon.
udah dari siapa Ki? Apakah dari kiai atau dari tokoh yang sakti? Ya. Oh, dari tokoh yang sakti. Ya. Aki, untuk apa? Apa untuk kekebalan, apa untuk kekuatan, apa untuk pengasihan? Dicayaan. Untuk kejayaan. Apa benar dari zamannya Belanda itu Ki? Iya. Ya. Kalian mau tahu apa? Aki Muslim. Ini lagi tanyain Aki. Ya. Aki Muslim. Ya. Oh, Kau tidak mengucapkan salam kepada saya. harusnya Aki yang ucapin salam. Kan kita nggak tahu Aki Muslim atau bukan. Tidak ada basa-basi dari awal. Pokoknya menarik saya, lalu menginterogasi saya. Justru itu karena kami nggak tahu, kami tidak bisa ngucapin salam. Kau tidak ada sopan-sopan santunnya kan? Tata keramamu tidak ada. Apa kalian mau apa? Kalau Aki Muslim, apakah Aki bisa ngucapin syahadat? Kau sudah masuk Islam. Sudah. Kau kenapa tidak mengucapkan salam kepada saya? Kan saya tidak tahu. Kalau saya mengucapkan salam berarti saya mengucapkan selamat kepada Aki. Kalau Aki bukan Muslim berarti saya mengucapkan selamat kepada Aki. Kan begitu cara-cara Islam. Apalagi kita baru ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sama-sama Muslim. Itulah tata cara kami di Muslim, di Islam. Kalau kami mengucapkan salam, mengucapkan selamat kepada makhluk orang. Banyak bicara kamu. Apa tujuan kamu? Tujuan saya karena si narasumber pengen tahu apa isi dari Siapa yang ingin tahu? cucunya, namanya Fauzi Ahmad Fauzan. Ya. Nah, mungkin Adi sudah pernah lihat karena selama ini dia yang megang, ya kan? Benar. Ya. Kalau nggak tahu namanya siapa? Raja Musti. Ada Musti. Kalau sebagai seorang Muslim harus lebih tenang. Nah, Kita sini pernah ngobrol, mencari tahu kebenarannya. sudah lama saya tidak berkomunikasi. Makanya kali ini kami Ya. dari usahanya kata kita aja mesti sudah berapa lama di dalam kompi ini. Sudah lama. Hampir ratusan tahun Ratusan tahun. dari pendahulunya. Awalnya itu ketika aku dititipkan kepada si pemegang pertama itu dikasih secara cuma-cuma atau orang yang memegang pertama kali itu harus melalui tirakat. Ya, betul. Tirakat seperti apa yang harus dijalani? Dia harus 7 hari 7 malam duduk di sebuah batu. Cuma itu doang. Iya. Selain Aki ada selang satu lagi di dalam kompi Iya, Tuhan saya. tuan. Iya. Kalau boleh tahu siapa namanya? Kau tanya sendiri. Bagaimana sendiri? Iya. Bisa Aki agak mundur ke belakang dan nanti teman-teman saya akan berkomunikasi dengan Aki biar lebih jelas lebih lanjut lagi. Bisa? Satunya buat Aki Muslim juga nih. Iya. Kamu baik bisa panggil satu kodam lagi yang ada di Rombi ini. Kita coba ingin komunikasi. Nah, Aki mau di dalam badan manusia ini lagi atau mau masuk lagi? Dalam badan siapa? Manusia yang Aki pakai? Atau mau masuk ke Rombi lagi? Masuk.
contoh ada yang menggunakannya nih, ada yang meyakini kemudian menjalankan dengan apa yang hakikat tadi katakan. Nah, kemudian mungkin ada pantangan atau ada apa kalau ininya apabila menyalahgunakan itu ada hal-hal yang negatifnya nanti. Ada. Apa itu? Dia yang menyakiti tugas. Oh, jadi dia menyakiti yang tadi itu
cukup ya Ki ya, informasi dari kami yang ingin kami tahu. Kalau boleh kami tawarkan ya Ki ya, udahlah, antara manusia dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat muslim, biarkan manusia meminta pertolongan, meminta perlindungan, minta kekuatan kepada hanya Allah Subhanahu wa taala ya Ki ya. Intinya seperti itu Ki ya. Ki, terima kasih banyak ya Ki ya, sudah berbagi informasi ya Ki ya. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi ya. Insya Allah. Ki bisa keluar sendiri? Bisa. Silakan. Saya pesan Ya, silakan Ki. Apa? darah keturunan yang megang Oh, sudah tidak berfungsi. tidak usah apa? Tidak berfungsi. Ada fungsinya ya. Oh, sudah nggak ada fungsinya ya. Oke Ki, nanti kita sampaikan ya Ki ya. Terima kasih Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nuralid, tadi kita sudah menyimak bersama-sama sosok makhluk astral yang ada di benda rompi ini, yang fungsinya sebagai tadi disampaikan sebagai ilmu kanuragan, ilmu kesaktian. Dimana tadi kita sudah tahu bahwa tadi mengaku sebagai jin muslim, di mana disampaikan bahwa dia juga tergantung dari manusia pemegangnya. Artinya kami dari Nuralid ingin menyampaikan sedikit moral tentang akhlak dan akidah, untuk bersama-sama kita renungkan bahwa sebenarnya sesuai dengan surat Al-Fatihah ayat 5, di mana kita semua hanya Allah lah yang kita minta, hanya Allah lah yang kita memohon untuk dilindungi, untuk diberikan kekuatan, cukup Allah Subhanahu wa taala. Adapun benda-benda semacam pegangan ataupun lain, semuanya tidak ada manfaatnya. Artinya si makhluk astral yang tadi kita sampaikan, tadi kita simak, juga menyatakan dia pun tidak punya manfaat. Dia pun hanya sebatas memberikan keyakinan kepada si pemilik supaya mungkin ya, artinya supaya si pemegang benda tersebut supaya kebal, supaya kuat. Tapi pada saat itu masih zaman penjajahan, ini benda sebagai wujud untuk kekebalan badannya. Mungkin itu aja sahabat Nuralid, video kali ini, konten kali ini yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga mendapatkan hikmah dari kejadian-kejadian ataupun tadi yang kita sampaikan. Tonton terus channel kami, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.